semua mata akan tertuju ke Stadion Wembley pada Sabtu ini, saat Manchester United berhadapan dengan Manchester City di final Piala FA untuk 2 musim secara berturut-turut. City yang keluar sebagai juara tahun lalu di Stadion Wembley dengan kemenangan 2-1, kini tetap menjadi favorit setelah mengklaim gelar Premier League keempat mereka. Pasukan Erik ten Hag mengalahkan Newcastle United dan Brighton dalam 2 pertandingan terakhir untuk mengakhiri musim liga yang sulit dengan catatan positif. Akan ada bonus tambahan ke kompetisi Eropa bagi pasukan Setan Merah jika mereka menang melawan tim Pep Guardiola di babak final ini. Berikut ini adalah preview lengkap untuk final Piala FA ke-143. Perjalanan menuju final Piala FA. Perjalanan Setan Merah ke babak final tahun lalu diuntungkan oleh pertandingan kandang pada setiap putaran. Namun ceritanya berbeda di musim 2023-2024 ini. Kemenangan 2-0 di Wigan pada awal Januari diikuti oleh pertandingan menegangkan dengan 6 gol di Newport, di mana gol dari Anthony dan Rasmus Højlund memastikan kemenangan 4-2 untuk Manchester United, setelah tuan rumah sempat bangkit dan tertinggal 2 gol. Kemudian sundulan Casemiro cukup untuk menyingkirkan Nottingham Forest di putaran kelima. Kemudian laga klasik sepanjang masa antara United dan Liverpool terjadi di Old Trafford pada perempat final bulan Maret. Gol kemenangan dramatis Amad Diallo di masa perpanjangan waktu jadi penentu. Kemudian ada lebih banyak drama di tahap semifinal. Manchester United unggul 3 gol melawan Coventry City di Wembley, sebelum akhirnya tim Championship itu bangkit secara mengejutkan dan memaksa perpanjangan waktu dan akhirnya adu penalti. Beruntung United bisa menjaga ketenangan mereka untuk lolos ke final dan mewujudkan laga antara tim kota Manchester lagi. Perjalanan Manchester City sedikit lebih tenang, karena mereka telah mencatat 4 clean sheet dalam 5 pertandingan mereka sejauh ini. Huddersfield Town disingkirkan dengan skor 5-0, kemudian gol Nathan Ake di menit ke-88 menyingkirkan Tottenham di putaran keempat. Erling Haaland mencetak 5 gol dari kemenangan 6-2 City atas Luton Town dan kemudian menumbangkan Newcastle United dengan skor 2-0 di perempat final. Kemudian Bernardo Silva mengakhiri peluang Chelsea di semifinal yang ketat, dimainkan 3 hari setelah Manchester City tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid. Ini akan menjadi penampilan ke-22 bagi Manchester United di babak final Piala FA, membuat United unggul 1 angka dari Arsenal yang merupakan peraih gelar terbanyak kompetisi ini dengan 14 kali juara. Kemenangan di Wembley akan membawa Manchester United meraih 13 gelar dan mengakhiri paceklik 8 tahun dalam hal mengangkat trofi. Keberhasilan terakhir United diraih pada tahun 2016 saat Louis van Gaal menjadi pelatih untuk kemenangan perpanjangan waktu atas Crystal Palace. Manchester City sementara itu telah memenangkan 7 dari 12 final mereka sebelumnya, dan kini mengincar kemenangan berturut-turut untuk pertama kalinya. Ini adalah pertemuan ke-11 tim Manchester di semua tahapan Piala FA. Manchester United memenangkan 6 pertandingan, dan City memenangkan 4 pertandingan hingga saat ini. Dampak hasil final Piala FA. Jika Manchester United memenangkan Piala FA kali ini, maka mereka akan lolos ke babak grup Liga Eropa musim depan, mendepak Chelsea ke Liga Konferensi Eropa. Dan juga bagi Newcastle United yang mengungguli United di posisi ke-7 klasemen Premier League akan tersingkir dari kualifikasi kompetisi Eropa sama sekali. Sementara itu, kemenangan bagi Manchester City berarti tidak ada partisipasi Eropa bagi United, dan ini akan menjadi pertama kalinya sejak musim 2014-2015. Berita kedua tim. Masalah cedera United telah berkurang selama bulan Mei kemarin. Rafael Varane menyusul Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, dan Marcus Rashford yang kembali beraksi bersama tim utama setelah pulih dari cedera. Varane masuk sebagai pemain pengganti di menit akhir saat United menang 2-0 di Stadion Amex pada pertandingan penutup Liga Inggris. Tetapi rekan bek tengah Victor Lindelof dan Harry Maguire tidak masuk dalam skuad di laga tersebut. Lindelof terlihat berlatih di Carrington pekan lalu. Sementara Ten Hag menyatakan Maguire punya peluang untuk bisa bermain melawan City. Sementara itu peluang bagi Luke Shaw untuk bermain lebih tipis menurut sang manajer, karena ia tidak bermain sejak pertengahan Februari lalu. Tyrell Malacia dan Anthony Martial akan absen lebih lama lagi. Sementara Mason Mount
harus absen dalam 3 pertandingan liga terakhir. Di kubu Manchester City, Pep Guardiola diuntungkan oleh skuad yang sepenuhnya fit dalam beberapa pekan terakhir, meskipun ia akan kehilangan satu pemain kunci di Wembley. Kiper utama City, Ederson, mengalami patah tulang kecil di rongga mata kanan dalam kemenangan 2-0 atas Tottenham, sehingga Stefan Ortega akan kembali menjaga gawang Manchester City. Kiper asal Jerman itu telah memainkan semua 11 pertandingan Piala FA untuk City sejak bergabung pada musim panas 2022, termasuk final tahun lalu, dan melakukan beberapa penyelamatan penting setelah menggantikan Ederson dalam pertandingan melawan Spurs. Strategi Manchester United untuk hadapi Manchester City. Selama 2 musim di United, Erik ten Hag telah bereksperimen dengan sejumlah taktik dalam derby Manchester. Saat kekalahan 6-3 di Etihad Stadium pada Oktober 2022, Manchester United mencoba memainkan sepak bola berbasis penguasaan bola dan menyamai permainan City. Tetapi mereka gagal karena ketidakmampuan mereka untuk melacak pergerakan lini tengah City. Kemudian kemenangan 2-1 United pada Januari 2023 dibantu oleh keputusan offside yang menguntungkan, tetapi juga performa bertahan yang lebih disiplin, dengan memindahkan Bruno Fernandes ke sayap kanan dan berusaha untuk mengontrol dan menyerang pemain terbaik City. Kedua kekalahan dalam pertandingan musim ini dapat dikaitkan dengan Manchester United yang gagal memanfaatkan peluang serangan mereka yang lebih baik dan terlalu lambat bereaksi saat menghadapi City. Ten Hag membutuhkan sesuatu yang baru untuk di Wembley nanti. Apakah kemenangan 2-0 atas Brighton di laga pekan terakhir memberikan petunjuk tentang apa yang akan terjadi? Jawabannya bisa ya dan juga tidak. Ten Hag mengulangi formasi 4-2-2-2 yang dia uji coba dalam kemenangan 3-2 atas Newcastle United. Namun apa yang terbukti ampuh untuk menghadapi Newcastle justru kurang meyakinkan saat melawan tim Brighton asuhan Roberto De Zerbi. Di babak pertama melawan Brighton, Bruno Fernandes dan Scott McTominay kesulitan sebagai penyerang terpisah. Sementara Sofyan Amrabat lamban dalam penguasaan bola. Beberapa umpan bagus yang dihasilkan United datang dari Kobbie Mainoo yang bekerja sama dengan Amad Diallo. Keduanya tampak telah menjalin hubungan yang sangat efektif. Di babak kedua, Ten Hag melakukan beberapa perubahan dan paruh kedua pun menjadi lebih baik. Bertahan dengan baik, organisasi pemain yang lebih rapih, dan United menekan lebih banyak. Itu terbukti lebih efektif. Di sebagian besar musim 2023-2024, United terlalu lambat bereaksi ketika kehilangan bola. Ditambah dengan pertahanan mereka yang buruk saat menyerang dan kurangnya organisasi saat maju ke depan, United menjadi tim yang mudah diserang balik oleh lawan. Formasi 4-2-2-2 menawarkan beberapa perlindungan terhadap hal itu. Dalam 2 pertandingan terakhir mereka, United bertahan dengan lebih banyak pemain yang mengejar bola liar di lini tengah. Ten Hag mengakui dia mungkin membutuhkan lebih dari 2 pemain bek tengah yang fit untuk menghadapi City. Ia mungkin bisa menurunkan pemain yang kuat dan bisa saling melengkapi di Wembley. Misalnya seperti Jonny Evans dan Harry Maguire. Kemampuan untuk menurunkan bek tengah yang tangguh di final Piala FA bisa membebaskan Casemiro untuk kembali ke posisi favoritnya sebagai gelandang bertahan. Casemiro mungkin bukan perisai pertahanan seperti musim lalu, tetapi dia tetap menjadi ancaman di udara saat bola mati, baik bertahan maupun menyerang. Umpan panjangnya juga menyediakan serangan bagi United yang paling berbahaya. Perkembangan Diogo Dalot dari pemain serba bisa menjadi bek sayap multifungsi juga patut diperhatikan. Dalam musim di mana United telah memainkan begitu banyak pertandingan tanpa bek kiri spesialis, pemain asal Portugal itu telah menjadikan posisi bek kanan sebagai miliknya. Di kanan, Amad Diallo bisa menusuk ke dalam dan bekerja sama dengan pemain seperti Mainoo dan juga Bruno Fernandes. Di sebelah kiri, Alejandro Garnacho telah berkembang menjadi penyerang Premier League yang mengesankan musim ini. Jika dia bisa menemukan umpan terakhir dan lebih tenang saat menyerang area tengah, dia akan menjadi pemain yang berbahaya. Opsi alternatif lainnya adalah kembali ke formasi 4-2-3-1 yang biasa digunakan Ten Hag sepanjang karir manajernya. Gol Rasmus Højlund di menit ke-88 melawan Brighton menjadi pengingat betapa bahayanya United ketika bermain dengan penyerang tengah yang murni. Penampilan Christian Eriksen, Marcus Rashford, dan Evans juga menunjukkan akan ada beberapa opsi untuk beberapa posisi menjelang final Piala FA. Susunan pemain awal yang mungkin seperti Andre Onana,
Dalot, Martinez, Varane, Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Maino, Garnacho, Fernandes, Ahmad, dan Højlund akan menjadikan mereka tim underdog dengan serangan balik yang mematikan bagi Manchester City. United paling berbahaya ketika mereka melakukan counter press dengan cepat dan memberikan umpan kepada pemain depan tercepat mereka setelah merebut bola kembali. Ten Hag tampaknya memiliki banyak bahan yang bisa ia coba dan membuat kejutan pada babak final Piala FA. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.